Dan ternyata BMS-nya mirip persis banget. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Masih membahas tentang baterai lagi. Kali ini dari Unicorn, yang cukup terbaru ya. Karena saya lihat keluarnya sih baru di bulan Juli 2025 ini. Modelnya seperti ini, casing sudah kekinian, untuk indikator baterai sudah di kanan dan kiri. Ya, betul-betul kekinian. Untuk kapasitasnya 18.000 mAh. Ini kan kayak 18 ampere hour. Saya beli di Shopee harganya 180-an lah ya, itu belum diskon. Untuk casingnya, build quality-nya kurang lebih mirip-mirip lah dengan yang Kamoli, Lucid, kemudian juga beberapa waktu lalu saya sempat review merek apa sih saya lupa. Intinya yang kayak gini, tapi beda yang MLHY itu nggak kayak gini ya, ini yang kayak Kamoli itu pokoknya. Cuma Kamoli kan yang depan ini tombolnya fungsi, yang ini enggak. Jadi mirip kayak Lucid, Kyoal gitulah. Untuk tombol indikator cuma yang bagian atas ini tok. Saya nge-review baterai Unicorn ini memang saya sendiri penasaran kayak gimana performanya karena kan casingnya sudah kekinian banget. Sesuai dengan mungkin sesuai dengan dugaan kami kalau ke depan baterai-baterai generik itu insya Allah akan pakai casing-casing yang modelnya kayak gini. Selain karena saya penasaran tadi, memang ini adalah salah satu baterai yang banyak di-request oleh rekan-rekan yang komen di channel-channel saya. Selain baterainya Isku, kemudian ada Lipro, ada yang lain-lain lah pokoknya yang model-model seperti ini. Mungkin perlu saya sampaikan juga, walaupun banyak yang request, saya tidak wajib ya, saya merasa tidak wajib memenuhi request kalian semua karena gini, poinnya adalah saya bisa review ini itu nggak gratis ya rekan-rekan ya, saya beli sendiri loh ya. Ini bukan produk endorse, saya beli sendiri pakai uang sendiri dan setelah saya review juga saya jual lagi dan yang beli itu insya Allah bukan orang-orang yang request. Artinya kalau kalian ingin request sesuatu yang kalian ngebet banget itu, pengen lihat reviewnya, silahkan kalian beli, kirim ke rumah saya, nanti insya Allah saya akan review sedetail mungkin, semampu saya. Jadi jangan cuma ngomong-ngomong doang gitu maksudnya, tapi tidak support. Itulah, itu curhatan saya sedikit lah ya. Sebelum tes lebih lanjut, langsung kita bongkar dulu saja. Bismillah. Oke, seperti ini untuk dalamannya. Kita coba samakan ya dengan BMS-nya Kamoli dan Lucid nih. Kebetulan di meja saya ada. Yang Kamoli, ini yang Lucid. Seperti ini rekan-rekan. Dan ini untuk yang Unicorn. Nah, dan ternyata BMS-nya mirip persis banget dengan yang Kamoli. Malah yang Lucid ini beda ya. Dari sisi jumlah MOSFET dan penempatan komponen-komponennya, ini betul-betul antara Unicorn dan Kamoli sama persis. Cuma bedanya, kalau Kamoli tombol depan ini fungsi, yang Unicorn nggak ada tombol depannya, kosong, nggak ada tombolnya. Kemudian kita lihat untuk selnya, kira-kira Unicorn pakai apa nih? Seperti ini. Tertera untuk di selnya kapasitasnya adalah 2000 mAh. Ada tulisannya ini, ada kayaknya. Saya coak dulu ya. Baik, setelah saya coak, terlihatlah mereknya ZCH. Nah, silahkan rekan-rekan cari tahu sendiri tentang sel baterai ZCH. Untuk kapasitasnya yang di sini tertera 2000 mAh, dikali 2 harusnya kan 4 Ah. Nanti harus kita buktikan pakai alat pengukur. Coba saya akan timbang. Ini baterai Unicorn 656, baterai yang Kamoli 651, yang Lucid 651 juga. Jadi Unicorn lebih berat sekitar 4 gram nih. Seperti biasa, kita akan melakukan beberapa pengetesan. Yang pertama, kita coba nyalakan power tool Makita dulu. Nah, terkait dengan menyalakan power tool Makita, ini kaitan utamanya dengan BMS-nya ya. Jadi bukan dengan selnya. Masalah selnya mampu atau tidak, itu nanti kita tesnya di tes discharge. Kalau discharge-nya sudah di atas 30 ampere, insya Allah itu kuat-kuat saja. Tentu saja juga sesuai dengan beban. Soalnya beberapa waktu lalu ada yang komen, nggak cukup katanya cuma sekedar ngetes nyala saja di produk Makita, harus dites digunakan gitu, apalagi dia minta itu ngetesnya pakai bor Makita dan harus pakai mata bor auger yang gede atau gimana gitu. Ya nggak gitu juga, kita ngetes sesuatu itu berdasarkan data sesuai dengan alat ukur yang kita punya. Salah satu tujuan saya memberikan informasi seperti ini juga sebetulnya bersifat edukatif juga. Jadi biar rekan-rekan yang penasaran atau paling tidak yang masih ingin tahu lah bahwa ternyata
dalam permasalahan baterai itu nggak sekedar cuma bisa nyala doang, nggak hanya sekedar ada tegangan doang, nggak sekedar hanya tinggal mengikuti tulisan yang ada di label doang gitu. Maka dari itu kita ngetes pakai alat, di situ di dalam baterai ini ada berbagai macam variabel, bukan hanya tegangan, bukan hanya kapasitas, bukan hanya discharge, bukan hanya sire dan lain-lain banyak lah. Nah, dan juga nggak cukup hanya dengan ditimbang gitu, baterai ditimbang doang bisa jadi isinya pasir kan. Oke lah, kita coba nyalakan. Bismillah. Untuk LED nyala, apakah untuk mesin nyala? Oke. Untuk mesin nyala. Berikutnya saya akan lakukan tes uji discharge current dari baterai ini. Mungkin ada rekan-rekan yang baru pertama kali nonton video pembahasan baterai di channel saya ini, atau masih penasaran gitu ya, kenapa sekarang saya kalau ngetes discharge itu pakai jet fan yang brushless. Karena jet fan brushless ini discharge-nya butuh di 33 ampere, minimal di atas 30 ampere lah. Kalau baterainya ini discharge-nya di bawah 30 ampere, itu nggak akan mampu menyalakan jet fan brushless kayak gini rekan-rekan. Itulah kenapa ngetes pakai jet fan brushless ini sudah cukup, kita nggak perlu lagi ngetes pakai gerinda, pakai apapun. Kenapa? Gerinda itu discharge current-nya dengan kondisi ditekan yang brushless ya, itu hanya sekitar di 25 ampere saja. Bahkan dulu saya pernah ngetes gerindanya DCA, itu ada proteksinya, maksimal di 30 ampere. Kena 30 ampere otomatis dia cut off mati. Sementara jet fan ini itu di 30 ampere lebih, berarti jet fan ini butuh daya yang lebih besar daripada gerinda yang dengan beban potong berat. Gimana? Berarti lebih jos ini kan? Sudah saya pasang ke wattmeter, tertera ini dalam kondisi penuh ya di 20,5 volt. Kita lihat langsung discharge car-nya, kalau kuat menyalakan jet fan ini, berarti bisa dikatakan selnya sudah bagus. Insya Allah seperti itu. Yuk, bismillah. Kuat ya, tadi sampai di 33-an ampere. Jadi bisa dikatakan untuk selnya discharge-nya sudah bagus. Sekarang kita tinggal lihat untuk kapasitas realnya berapa. Baterai Unicorn sudah saya pasang ke alat tes kapasitas. Untuk arus sudah saya atur ke 6 ampere sesuai dengan gerinda no load. Semuanya sudah siap lah ya. Bismillah, langsung saja kita mulai. Nah, rekan-rekan bisa lihat untuk powernya sampai di 118, 117 watt. Nanti kuat nyala berapa lama dan kapasitasnya berapa, kita tunggu saja. Alhamdulillah akhirnya selesai juga pengetesannya. Kita lihat tadi kuat nyala sampai di 25 menit 17 detik. Untuk kapasitasnya di sini tertera 2,5 ampere hour. Alhamdulillah kita sudah masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi konklusi. Apakah baterai Unicorn yang model casingnya sudah kekinian ini worth it to buy? Dengan harga 180-an, juga discharge-nya kuat di atas 30 ampere lebih, berarti bisa kita katakan untuk baterai Unicorn ini sudah worth to buy. Selain itu juga untuk BMS yang dipakai juga yang versi terbagusnya ya, yaitu pakai 4 MOSFET dan komponennya tuh banyak gitu loh ya. Insyaallah. Baiklah rekan-rekan semua, terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu di video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.